والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang dua kelompok menyimpang dalam permasalahan pelaku dosa besar, yaitu siapa dan siapa indak Hudzaifah? Mu'tazilah dan Khawarij. Apa keyakinan mereka tentang pelaku dosa besar indak Mbak Muhammad? Apa? Di dunia dihukumi kafir dan di akhirat mereka kekal di neraka. Itu keyakinan siapa? Khawarij. Adapun Mu'tazilah, mereka meyakini, yaitu orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar di dunia berada di manzilah bainal manzilatain dan di akhirat kekal di neraka. Dan lebih singkat lagi ya ikhwani fillah, kalau kita katakan bahwasanya Khawarij dan Mu'tazilah mereka meyakini tentang pelaku dosa besar di dunia apa? Yang mereka berdua sepakat hukum di dunia apa? Keluar dari cakupan iman, keluar dari keimanan. Mereka berdua sepakat, ikhwan. Nah, kenapa? Karena tercampur penamaan iman pada pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah dan Khawarij. Cuman bedanya kalau Khawarij tegas menyatakan kafir, sedangkan Mu'tazilah mereka apa? Mengada-adakan perkara bid'ah, yaitu nama manzilah bainal manzilatain. Dan di neraka mereka juga sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membaca keyakinan yang sahih tentang pelaku dosa besar yang diistilahkan dengan apa? Diistilahkan dengan apa? Talha? Pelaku dosa besar ini dinamakan apa dalam istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Al-Fasiq al-Milli. Naam, Al-Fasiqul Milli, yaitu seorang fasik. Namanya fasik, dia seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-Milli yaitu yang masih menisbahkan diri kepada Islam. Itu maksudnya. Kita baca qala Syekhul Islam atau qala al-'Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, thumma bayyana Syekh rahimahullah al-hukm as-sahih alladhi yantabiqu 'ala al-fasiqil milli. Kemudian Syekh menjelaskan hukum yang sahih yang yantabiqu. Apa makna yantabiqu? Apa makna? Yang mencocoki, yang sesuai atas seorang fasik milli. Seorang fasik yang masih apa? Menisbahkan diri kepada Islam. Mu'ayyadan bi adillatihi minal kitabi was sunnah, yang dikuatkan dengan dalil-dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Faqal balil fasiqu yadkhulu fi ismil imanil mutlaq.
Nah, bahkan seorang fasik itu masuk dalam cakupan al-imanul mutlak, yaitu masuk dalam apa, cakupan iman secara mutlak. Ai mutlakul iman, maksudnya adalah apa? Mutlakul iman, yaitu kadar minimal adanya keimanan padanya. Alladzi yadkhulu fihi al-imanul kamil wal imanun naqis, yang masuk padanya keimanan yang sempurna dan keimanan yang kurang. Kama fi qoulihi fatahriru raqabatin mu'minah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, yaitu yang penting apa? Kewajiban dia untuk membebaskan budak perempuan yang beriman. Ya. Mukminah di sini yang penting ada keimanan. Walaupun apa? Dia mungkin fasik, yang penting masuk dalam cakupan iman sudah cukup dan sah untuk dijadikan sebagai kafarah. Qala fa inna man ataqa raqabatan mu'minatan wa in kana al-mu'taqu fasiqan fima yushtaratu fihi imanur raqabatil mu'taqah ka kaffaratil zihari wal qatli ajza'ahu dzalikal 'idqu bittifaqil ulama. Ini sisi pendalilan. Ingat-ingat. Sebab sungguhnya siapa saja yang telah memerdekakan raqabah mukminah. Apa maksud raqabah mukminah? Apa, Umar? Budak yang beriman. Nah, budak yang beriman. Di sini mukminah dalam bentuk mu'annas. Kenapa? Karena raqabah dalam bentuk mu'annas, walaupun mencakup juga yang laki-laki maupun perempuan. Yang penting budak. Intinya budak yang beriman. Nah, yang memerdekakan budak yang beriman, walaupun yang dimerdekakan itu fasik, pada hal-hal yang dipersyaratkan padanya keimanan budak yang dimerdekakan, seperti pada kafarah zihar dan kafarah pembunuhan. Kafarah zihar yaitu tatkala seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya dia menjadikan istrinya seperti mahram. Naam, tidak akan gauli. Dia jadikan seperti ibunya. Ini naam muharram. Dan jika ingin mendatangi istrinya wajib membayar kafarah. Yang disebut kafaratul zihar, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Pilihannya. Wal qatl, demikian pula apa? Kafarah atas suatu pembunuhan. Ketika dia membunuh tidak sengaja. Nah, selama dia telah memerdekakan budak yang beriman walaupun fasik, ajza'ahu dzalikal 'idqu bittifaqil ulama. Ya, pemerdekaan budak tersebut sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma' dan yang lainnya. Kenapa? Li'anna dzalika yadkhulu fi 'umumil ayah. Dikarenakan yang demikian itu masuk dalam keumuman ayat. Ayat yang mana yang dimaksud? Ayat yang mana yang dimaksud? Rifki? Ayat fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, maksudnya itu. Jadi masuk dalam keumuman ayat fatahriru raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak yang beriman itu. Wa illam yakunil mu'taqu min ahlil imanil kamil, walaupun yang dimerdekakan itu bukan termasuk orang yang memiliki keimanan sempurna. Paham? Ini sisi pendalilannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dulu matanya belum sempat dibaca kah? Naam.
Kita baca. Wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq kama fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baik. Dan terkadang tidak masuk dalam apa cakupan keimanan yang mutlak, yaitu keimanan yang mutlak apabila diinginkan keimanan yang sempurna. Jadi yang pertama, ikhwani fillah, yang diinginkan ya terkadang masuk dalam cakupan imanul mutlak, tapi di sini yang diinginkan apa? Intinya ada keimanan sempurna ataupun tidak. Kemudian yang kedua, terkadang tidak masuk dalam cakupan imanul mutlak, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman secara sempurna. Ini yang dimaksud apa? Orang yang imannya sempurna, yaitu apabila disebut Allah, hati-hati mereka itu timbul rasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Tidak dalam keadaan beriman secara sempurna. Paham? Bukan berarti seorang yang melakukan zina itu dia kafir. Tapi maksudnya tidaklah seorang yang berzina tatkala dia berzina itu dalam keadaan beriman secara sempurna. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah, berarti tercabut darinya keimanan yang sempurna. Tapi masih ada keimanan walaupun minim. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri tatkala mencuri itu dia dalam keadaan beriman. Maksudnya tidak dalam keadaan beriman secara sempurna. Juga wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang meminum khamar tatkala dia minum khamar dalam keadaan beriman. Dan semua pelaku kemaksiatan tatkala dia melakukan kemaksiatan, tidaklah saat itu dia dalam kondisi beriman. Maksudnya apa? Tidak dalam kondisi, berarti kondisinya kafir. Gimana? Tidak dalam kondisi keimanan yang sempurna. Nah, wanaqul, dan kita katakan tentang orang yang seperti itu, huwa mu'minun naqisul iman. Dia adalah orang yang beriman yang keimanannya kurang. Atau kita katakan mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati. Ini lebih jelas. Kita katakan orang yang seperti itu pelaku-pelaku dosa besar. Mu'minun bi imanihi, dia orang yang beriman dengan keimanan yang ada padanya. Fasikun bi kabirati, dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Fala yu'tal ismal mutlaqa wa la yuslabu mutlaqul ismi. Nah, ini pahami. Dibolak-balik. Nah, susunannya dibolak-balik sudah berbeda, ya ikhwan. Perhatikan kalimat ini. Fala yu'tal ismal mutlaq, maka tidak diberikan kepada orang yang seperti itu penamaan secara mutlak, yaitu penamaan yang sempurna. Dan wala yuslabu mutlaqul ismi, dan tidak dihilangkan darinya apa? Penamaan kemutlakan penamaan iman. Dalam artian tidak dihilangkan iman secara keseluruhannya, tapi kita katakan masih ada iman pada dirinya walaupun minim. Paham? Ini maksud al-ismal mutlaq dan mutlaqul ismi. Kalau mutlaqul ismi memang kita tidak beri al-ismul mutlaq, kita tidak berikan. Al-imanul mutlaq sama. Al-ismu yang dimaksud di sini kan iman. Ya. Al-imanul mutlaq maksudnya apa? Keimanan yang sempurna, maka kita tidak berikan kepada orang yang melakukan dosa besar. Sedangkan mutlaqul ismi, atau secara lebih spesifik
mutlakul iman, yaitu kadar minimal iman, kita berikan enggak kepada orang pelaku dosa besar? Kita berikan, sehingga tidak boleh kita hilangkan mutlakul ismi dari pelaku dosa besar. Paham, Wahyu? Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qawluhu wa qad la yadkhulu ay al-fasiqul milli. Terkadang seorang fasik milli tidaklah masuk fismil imanil mutlak, dalam cakupan penamaan iman yang mutlak, yaitu iman yang sempurna. Ai idza urida bil imani al imanul kamil. Maksudnya apabila diinginkan dengan keimanan itu adalah keimanan yang sempurna. Kama fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, al-ayah. Kenapa? Li'anna al-murada bil imanil madhkuri fil ayatil karimah al-imanul kamil. Dikarenakan yang diinginkan dengan keimanan yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini adalah apa? Al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Maka innamal mu'minun, hanyalah sebenarnya orang-orang yang beriman itu sifatnya bagaimana disebutkan setelah itu. Ketika disebut nama Allah, hatinya timbul rasa takut. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Maka fala yadkhulu fihi al-fasik, tidak masuk dalam cakupan ini orang fasik. Kenapa? Li'anna imanahu naqis, dikarenakan keimanannya kurang. Wal narji ila tafsiril ayatil karimah, maka sekarang kita kembali kepada penafsiran ayat yang mulia. Innama adatu hasrin tuthbitul hukma lil madhkuri wa tanfihi amma siwah. Ini makna hasr. Innama itu adalah apa? Adatu hasrin, yaitu suatu kata yang berfungsi untuk membatasi. Setiap kita dapati dalam Al-Quran atau dalam hadis, innama itu memiliki makna hasr. Apa makna hasr tadi? Pembatasan. Maksudnya pembatasan itu bagaimana? Diterangkan oleh Syekh, tuthbitul hukma lil madhkur, ya, dia itu menetapkan hukum untuk yang disebutkan, wa tanfihi amma siwah, dan meniadakan dari yang selainnya. Itu makna hasr. Berarti ketika dikatakan innamal mu'minun, di sini menetapkan hukum keimanan bagi orang-orang yang memiliki sifat yang akan disebutkan itu, dan meniadakan keimanan dari selain itu. Paham? Berarti keimanan yang dimaksud keimanan yang bagaimana? Keimanan yang sempurna tentunya tidak. Karena banyak manusia ketika disebut nama Allah biasa saja. Ketika membaca Al-Quran biasa saja, tidak ada tambahan iman. Tapi bagi orang-orang yang beriman sebenarnya, yang hakiki, yang sempurna, maka akan bertambah keimanan ketika membaca Al-Quran. Ini maksudnya. Al-mu'minun, innamal mu'minun, al-mu'minuna ay al-iman al-kamil, yaitu orang-orang memiliki keimanan secara sempurna. Idza dzukirallah ay dzukirat 'azamatuhu wa qudratuhu wa ma khawwafa bihi man 'asah wajilat qulubuhum ay khafat. Tatkala disebut Allah, maksudnya apa? Dzukirat 'azamatuhu wa qudratuhu, disebutkan keagungan Allah dan kudrah Allah, kemampuan Allah yang maha dahsyat, dan disebutkan apa saja yang Allah takut-takuti dengannya orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Disebutkan neraka, disebutkan hukuman dan ancaman, maka orang-orang yang beriman wajilat qulubuhum, hati-hati mereka takut. Nah, ini keimanan ya kan. Kalau seorang disebutkan neraka kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah, ini harus mengecek keimanannya. Juga wa idza tuliyat alaihim ayatuh ay quri'at ayatuhul munazzalah, tatkala dibacakan ayat-ayat yang diturunkan, au dzukirat ayatuhul kauniyah, atau disebutkan ayat-ayat kauniyahnya. Nah, di sini isyarat pembagian ayat-ayat Allah menjadi berapa? Berapa, Abdul Rahman? Ayat-ayat Allah ada berapa?
dibagi secara umum menjadi dua. Yang pertama ayat munazzalah atau ayat syar'iyah. Itulah yang berupa apa, Afiq? Ayat-ayat syar'iyah berupa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Nah, ayat munazzalah atau ayat syar'iyah yaitu kitab-kitab Allah. Au zukirat ayatul kauniyah. Ayat kauniyah itu maksudnya apa? Kasya. Ayat-ayat yang berupa jagat raya ini, penciptaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini, gunung, lautan, langit, itu semuanya adalah ayat-ayat kauniyah. Naam. Jadi ayat-ayat Allah secara umum terbagi menjadi dua, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Nah, orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, zadathum imana, ay zada imanuhum bisababi dzalik, bertambah keimanan mereka dengan sebab itu. Ya, bertambah keimanannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, ini sifat mereka juga. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ay yufawwiduna jami'a umurihim ilaih, la ila ghairihi. Maksudnya mereka menyerahkan semua perkara-perkara mereka kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Indah Abu Zaid, di mana kita mengambil faedah pembatasan di sini. Ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya mereka hanya menyerahkan kepada Allah dari sisi tawakalnya. Naam, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Naam, mengedepankan sesuatu yang haknya diakhirkan ini memberikan makna hasar, pembatasan. Baik. Karena harusnya apa? Yatawakkaluna ala rabbihim. Ketika dibalik dalam bahasa Arab ini memberikan makna hasar. Qala thumma dzakara syekhu dalilan min as-sunnati ala anna al-fasiq al-milli la yadkhulu bismil iman al-kamil. Kemudian Syekh menyebutkan dalil bahwasanya al-fasik al-milli yaitu seorang fasik yang masih apa? Masih berada dalam cakupan Islam, tidaklah masuk dalam penamaan Islam, penamaan iman yang sempurna. Dalilnya apa? Dalilnya wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ila akhiril hadis, telah kita baca tadi. Maksudnya apa? Seorang yang berzina tatkala berzina tidaklah sempurna imannya. Naam, ai kamilul iman, bukan orang yang sempurna imannya. Fal manfiyyu huna 'aniz zani was-sariqi wasyaribi huwa kamalul iman. Perhatikan kalimat ini. Maka al-manfi yaitu yang ditiadakan di sini, yang ditiadakan di sini dari pelaku zina, pelaku pencurian, pelaku peminum khamr adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. La jami'ul iman, bukan keseluruhan iman. Kenapa? Bidalilil ijma' ala tawrithiz zani was-sadiqi wa syaribil khamri. Berdasarkan dalil adanya ijma' atas apa? Pemberian warisan kepada seorang yang berzina. Misalnya akhwan, seorang orang tua mati, punya harta warisan banyak, anaknya melakukan zina. Ini terjadi ijma' bahwasanya anak tersebut tetap mendapatkan apa? Mendapatkan warisan, berarti bukan kafir, paham? Nah, ini dinukilkan ijma'. Ini dalil yang sangat kuat karena ijma' tidak akan mungkin terwujud pada perkara yang batil. Kemudian pencuri juga tetap mendapatkan warisan. Syaribil khamar tetap mendapatkan warisan, menunjukkan mereka masih dihukumi mukmin, tapi apa? Mukmin yang bagaimana? Faisal? Hah? Mukmin yang bagaimana keimanannya? Hah? Tidak sempurna.
Faqad dalal haditsu ala anna haula'i hina fi'lihimul ma'siyata qad intafal imanul kamilu anhum. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ketika melakukan perbuatan kemaksiatan mereka telah hilang dari mereka keimanan yang sempurna. Ya, jadi kesempurnaan iman itu apa? Tidak ada, paham? Tapi mereka turun derajatnya pada keimanan yang kurang. Keimanan yang kurang, bukan berarti kemudian langsung hilang. Tidak. Ini bedanya ahli sunnah dengan apa? Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi mereka turun dari derajat keimanan yang sempurna menjadi keimanan yang kurang. Faqad dallatin nususul katsiratu minal kitabi was sunnah ala annahum ghairu murtaddin bidzalik. Telah menunjukkan nas-nas yang banyak dari Alkitab maupun As-Sunnah bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang murtad. Paham? Dengan sebab perbuatan maksiat itu. Sebelumnya yang menukilkan ijma' ikhwan tentang tadi, ijma' tentang taurithuz zani wasariq wasyaribul khamar, siapa? Di antaranya Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dalam At-Tamhid. Dicetakan kalian ada enggak? Ini ditambahkan. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid jilid yang ke-9 halaman 243. Di sana dinukilkan ijma' tentang itu. Dan dalil-dalil banyak ikhwan yang menunjukkan apa? Mereka tetap dihukumi mukmin walaupun apa? Melakukan dosa besar. Selama apa? Tidak menghalalkannya. Lah kita lewati kemarin ya. Selama tidak menghalalkannya. Tapi keimanannya keimanan yang tidak sempurna atau keimanan yang naqis, yang kurang. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, ikhwanifillah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril alaihi salam, fabasyarani anna man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Datang kepadaku Jibril memberikan kabar gembira kepadaku bahwasanya siapa saja yang mati dari kalangan umatmu yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Intinya tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka Abu Dzar mengatakan, qultu wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, akan masuk surga juga. Nam qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama tidak melakukan kesyirikan. Tapi tetap ikhwan, bukan berarti kemudian kalau begitu berzina dan mencuri saja gitu, Nafi pemahamannya, hah? Ya enggak. Nah, taib, maksudnya selama ada tauhid, selama masih dihukumi muslim, dia bisa punya peluang masuk ke dalam surga. Nah, dan tentunya dosa-dosa yang dilakukan sesuai dengan kadar dosanya dan sesuai dengan kehendak Allah, apakah mau dihukum di neraka ataupun diampuni. Nah, dan dalil-dalil yang lain. Qala fa'ulima anna al-iman al-manfiyya fi hadzal hadits innama huwa kamalul imanil wajib. Maka diketahui bahwasanya iman yang ditiadakan dalam hadis ini hanyalah apa? Kesempurnaan iman yang wajib. Nah, jadi yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman yang wajib ada. Makanya mereka turun dari derajat itu menjadi apa? Fasik. Qala, berhubungan dengan hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wala yantahibu nuhbatan data syarafin. Ya, kelanjutan hadis. Di cetakan kalian di matan ada? Naam.
wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin, dan tidaklah dia yantahibu. Ini yang mau diterangkan. Yang mau diterangkan makna nahb itu apa? Yaitu tidaklah seseorang yantahibu. An-nuhbah bidhammin nun huwa syai' al-manhub, wan nahbu akhdhul mali bil ghalabati wal qahr. An-nuhbah yaitu sesuatu yang dirampas, itu nuhbah. Dan yantahib berarti fi'ilnya, ikhwan. Yantahibu nuhbatan, dan seseorang tidaklah merampok suatu apa? Rampokan atau merampas suatu rampasan dzata syarafin, yang memiliki nilai mulia, yang mahal di sini. Jadi merampok disebutkan dzata syaraf, yaitu sesuatu yang dimuliakan oleh pemiliknya, bukan sekedar apa? Ngerampok es lilin satu. Nah, ini tidak masuk, paham? Baik. Di sini wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin, tidaklah seseorang merampok suatu rampokan yang memiliki nilai mulia di sisi pemiliknya. Hina yantahibuha wa huwa mu'min, atau dijelaskan lagi, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Yang manusia mengangkat pandangan-pandangan mereka kepada barang yang mulia itu tatkala orang yang merampas itu merampasnya, maka dia tidaklah dalam keadaan beriman dengan iman yang sempurna. Ini maksudnya. Jadi yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum juga apa? Penjelas. Karena sesuatu yang memiliki nilai mulia semuanya apa? Memandang ke arahnya. Nah, yang dimaksud dengan nahab, perampokan atau perampasan, yaitu akhdul mali bil ghalabati wal qahr, yaitu mengambil harta dengan cara ghalabah, dengan mengalahkan orangnya, dan apa? Pemaksaan, dengan penguasaan memaksa. Yang ngerampok, kita semua bisa membedakan antara ngerampok dengan mencuri. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi, orang yang bangun langsung lari. Beda dengan perampok, orang yang bangun ya langsung dihadapi, malah memang sengaja datang dengan terang-terangan bawa senjata dan seterusnya. Dzata syarafin ay qadrin wa qila dzatu istishraf yastashrifu an-nasu ilaiha nadhirina ilaiha rafi'ina absarahum. Dzata syaraf ay dzata qadrin, yang memiliki kadar tinggi di mata pemiliknya atau mata manusia. Ada yang mengatakan dzatu istishraf, yaitu yang memiliki istishraf, yaitu dorongan untuk manusia melihatnya, di mana manusia melihat kepada barang itu, mengangkat pandangan-pandangan mereka. Kenapa? Karena barang bagus, barang bernilai. Thumma inna syekha rahimahullahu dzakara natijata lil bahthi as-sabiq. Kemudian saya menyebutkan hasil, kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Wastakhlasul hukma biqaulihi fi haqqil fasiqil milli. Kemudian beliau meringkas hukum dengan perkataan beliau pada hak fasik milli. Kita harus sudah paham, ya kawan, di mana kalau kita dapati istilah ini tidak bingung. Al-fasik al-milli, yaitu pelaku dosa besar. Wa naqul, maka kita katakan huwa mu'min naqisul iman atau mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Wa hadha huwa al-hukmul adil. Inilah hukum yang adil, jam'an bainan nusus allati nafatil iman anhu, sebagai bentuk penggabungan antara nas-nas yang meniadakan iman dari pelaku dosa besar, ka hadits la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa nusus allati athbatatil iman lah, dan nas-nas yang menetapkan adanya keimanan bagi pelaku dosa besar, seperti apa? Ka ayatil qisas, seperti ayat qisas. Faman ufiya lahu min akhi, disebut saudara. Wa ayati hukmil bughatis sabiqatain, dan ayat tentang hukum para pemberontak atau orang yang melakukan perbuatan jahat terhadap kelompok kaum muslimin yang lain yang telah lewat penyebutannya. Apa ayatnya? Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi wa in ta'ifatani minal mu'minin. Sebelumnya dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin.
Wa bina'an 'ala dzalika fala yu'tal ismal mutlaq, maka dibangun di atas hal itu tidaklah diberikan kepada fasik milli itu penamaan iman secara mutlak, ai al ismal imanil kamil, ya, tidak diberikan ismal imanil kamil, penamaan iman secara sempurna. Tapi wala yuslabu mutlaqal ism, ya, wala yuslabu mutlaqal ismi, tidaklah dihilangkan darinya apa? Mutlaqul ismi, yaitu apa? Penamaan iman secara keseluruhannya tidak dicabut. Itu maksudnya apa? Tidak dikatakan iman nakis juga tidak ada. Paham? Makanya dikatakan oleh Syekh ai al-imanan nakis. Maksudnya iman yang kurang tidak dihilangkan. Tetap kita katakan dia punya iman tapi kurang. Fayuhkamu alaihi bil khuruji minal iman. Ya, maka kita tidak hilangkan keimanan sehingga dihukumi keluar dari iman. Ini tidak betul. Kama taquluhul Mu'tazilah wal Khawarij wallahu a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah dan Khawarij, wallahu a'lam. Kemudian kalimat terakhir perhatikan, fal imanul mutlaq huwal imanul kamil wa mutlaqul iman huwal imanun nakis. Ini kesimpulan, diingat-ingat penggunaan istilah. Iman yang mutlak maksudnya iman yang sempurna, dan mutlaqul iman maksudnya iman yang kurang. Itu mudahnya. Barakallahu fikum. Dan ini yang akan kita dapati berulang-ulang dalam kitab-kitab akidah, akidah Tahawiyah dan seterusnya. Cuman biasanya dengan penjabaran yang lebih luas dan pembantahan syubhat-syubhat Mu'tazilah maupun Khawarij yang lebih mendalam. Cuman pahami perkara yang hak ini, biidznillah azza wa jalla akan bisa memahami perkara-perkara yang dibangun di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta